Halo rekan IT profesional, selamat datang kembali di acara IT Pros Hub. Bersama saya Haris Tiadi, kita akan membahas topik yang tidak kalah pentingnya, yaitu Enterprise Architecture. Nah, kenapa Enterprise Architecture nih masih menjadi faktor yang sangat penting sekali untuk IT Pros ketahui, gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman di IT Pro yang tidak biasa dengan dengan arsitektur vision ataupun enterprise arsitektur mungkin belum merasakan manfaat yang sebegitu bermanfaatnya, gitu ya, atau manfaat yang mungkin ya biasa-biasa aja. Nah, saya akan jelaskan bahwa enterprise arsitektur ini adalah bagian yang paling penting atau bagian yang sangat penting bagi seorang IT pros. Kita akan membahasnya, judulnya menarik sekali nih buat teman-teman. Wujudkan dampak pertumbuhan yang nyata dengan menyelaraskan visi transformasi digital. Nah, saya ada pertanyaan nih buat teman-teman IT pro. Pertanyaannya adalah, apakah investasi IT Anda memiliki dampak pada pertumbuhan bisnis perusahaan? Nah, apakah investasi Anda itu berdampak nggak sama bisnis atau pertumbuhan perusahaan? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah Anda memahami arah bisnis organisasi Anda? Nah, yang ketiga adalah, apakah investasi IT Anda sesuai dengan visi organisasi? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu perlu ditanyakan dalam IT Pro, gitu ya. Kadang-kadang kenapa budget teman-teman nih di IT itu kadang-kadang sering nggak disetujui gitu. Ya karena apa? Karena tidak memiliki korelasi terhadap bisnis. Nah, kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Nah, perkenalkan, saya Haris Tiadi, saya adalah Digital Business Strategis di Nixindo Jogja. Tugas utama saya adalah meningkatkan pertumbuhan bisnis melalui digitalisasi. Nah, saya akan membantu nih para IT Pro memahami apa saja faktor penting yang berdampak kepada pertumbuhan organisasi. Sebelum kita lebih lanjut, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman, gitu ya. Sebagai IT profesional, apa sih tujuannya kalau bukan dua hal ini? Gitu, saya mau nanya, nih ya, ada dua hal ini. Tujuan yang pertama adalah investasi teknologi yang efektif. Bagaimana maksudnya efektif? Setiap investasi teknologi harus memiliki dampak terhadap pertumbuhan bisnis. Contohnya adalah era saat ini nih memungkinkan kita memaksimalkan basis customer melalui channel digital atau komunitas digital. Nah, apakah menjadi efektif kalau perusahaan menggunakan ataupun menginvestasikan budgetnya untuk satu hal yang di luar digitalisasi? Tuh, contohnya adalah misalnya mesin kios atau ATM, gitu ya. Nah, kalau menurut data OJK saja, ATM itu sudah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, dari tahun 2021 sampai tahun 2024 sekarang itu telah mengalami penurunan sebanyak 5.000 unit. Nah, apakah investasi Anda tepat pada sektor tersebut ataupun pada perangkat-perangkat IT yang dibutuhkan untuk ke sana? Nah, itu berarti IT kalau misalnya teman-teman masih mengalokasikan ke kebutuhan bisnis yang tidak ataupun tidak selaras gitu ya dengan arsitektur enterprise, maka teknologi yang teman-teman lakukan itu kurang efektif. Nah, yang kedua adalah biaya operasional ya. Apakah perusahaan menginginkan operasionalnya itu sangat efektif gitu ditunjang oleh IT sehingga bisa menurunkan biaya operasional? Atau dengan biaya yang sama outputnya itu bisa 2 kali lipat? Artinya dengan biaya operasional yang sama, IT bisa mereplikasi menjadi 2 kali lipatnya dari proses itu sendiri. Gitu. Nah, tujuan-tujuan itu bisa teman-teman lihat, gitu ya, atau teman-teman bisa mencapai dua tujuan ini dengan yang namanya melihat enterprise architecture. Nah, saya akan kasih tahu teman-teman apa sih sebetulnya yang ada di dalam enterprise architecture sehingga masa sih enterprise architecture bisa menjawab dua tujuan ini, investasi teknologi yang efektif dan juga penghematan biaya operasional. Kita lihat satu-satu ya teman-teman.
Di dalam enterprise architecture ada yang namanya architecture vision. Nah, kalau ditanya architecture vision ini buat apa sih bagi teman-teman IT Pro? Nah, ini saya jelasin ya teman-teman. Di dalam architecture vision ini banyak banget informasi yang sangat berguna buat teman-teman di developer. Contohnya nih ya, seorang developer yang ingin mengembangkan aplikasi. Contohnya adalah mengembangkan aplikasi Android atau iOS gitu ya. Saya mau tanya nih sama teman-teman, kalau misalnya di arsitektur ya, di enterprise arsitektur tidak ada yang namanya pengembangan ke arah mobile, apakah programnya teman-teman di developer itu akan mulus atau akan disetujui? Sangat sulit untuk disetujui dan sangat sulit untuk program itu akan sukses karena tidak masuk dalam perencanaan enterprise. Apakah developer tersebut didukung oleh organisasi ketika nanti aplikasinya itu semakin besar? Wah, semakin sulit karena tidak ada dukungan dari enterprise. Nah, apalagi masalah budget gitu ya. Mungkin itu jadi pertimbangan yang berat banget untuk teman-teman bisa disetujuin budgetnya. Nah, kita lihat lagi manfaat lain dari arsitektur vision. Apa saja yang ada di dalam arsitektur vision? Nah, tapi sebelum ke sana, kita akan lihat dulu nih apa saja manfaatnya. Yang pertama adalah tujuan dari visi arsitektur adalah untuk memberikan hasil yang disepakati secara formal kepada pemangku kepentingan utama. Nah, jadi kalau kita sudah menyepakati nih hasilnya seperti apa, misalnya hasilnya adalah web atau aplikasi yang berbasis web gitu. Tapi yang dihasilkan adalah aplikasi yang berbasis mobile atau Android. Nah, pasti itu nggak sesuai ya dengan visinya. Nah, yang kedua adalah kesepakatan awal mengenai hasil memungkinkan para arsitek ini untuk fokus kepada program yang diperlukan gitu untuk memvalidasi kelayakannya. Nah, yang ketiga adalah visi arsitektur ini juga mendukung komunikasi pemangku kepentingan dengan menyediakan versi ringkasan definisi arsitektur secara lengkap. Nah, kita akan coba bahas lagi ya teman-teman lebih dalam lagi tentang arsitektur vision. Nah, kenapa arsitektur vision ini sangat bermanfaat banget buat teman-teman di IT profesional. Nah, di dalam arsitektur vision ada yang namanya stakeholder catalog. Nah, stakeholder catalog ini ada yang namanya stakeholder management. Adalah suatu disiplin penting yang bisa seorang enterprise arsitektur gunakan untuk memenangkan dukungan dari stakeholder. Itu dapat membantu mereka memastikan bahwa proyek mereka sukses. Jadi, kalau teman-teman di IT Pro nih tahu bahwa siapa saja sih yang menjadi dukungan dari teman-teman. Misalnya contoh dalam hal pengembangan aplikasi mobile, siapa saja yang bakalan terlibat di sana? Siapa yang akan mendukung program Anda? Siapa saja yang akan menjadi kontributor-kontributor yang akan mensukseskan program Anda? Nah, di situ ada yang namanya stakeholder management. Kita lebih lanjut lagi bahas tentang stakeholder ini ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, kita melihat bahwa ada stakeholder analisis nih. Jadi yang pertama adalah kita mengelompokkan stakeholder dalam beberapa kategori. Nah, dengan melihat kategori ini, kita akan tahu siapa saja yang terdampak dalam pengembangan sebuah sistem. Misalnya dalam hal pengembangan aplikasi HR, gitu ya. Teman-teman di sini kalau HR sebelah kanan sini, gitu ya, berhubungan langsung dengan procurement atau berhubungan langsung dengan standar dan juga manajemen office gitu. Maka dilakukan sebuah penggabungan atau pengkategorian yaitu corporate function gitu loh. Nah, fungsinya apa? Ini adalah orang-orang terdampak dalam aplikasi tersebut. Yang kedua adalah siapa yang akan mengontrol change manajemennya. Nah, ini orang-orangnya ini nih di sekitar sini gitu ya. Maka teman-teman di IT Pro tahu semua nih, oh berarti kalau pihak eksternal nggak mungkin lah ya dalam hal ini untuk ikut campur di masalah HR. Jadi orang-orang yang di sini adalah orang-orang menjadi orang-orang penting yang akan berkontribusi dalam hal kesuksesan teman-teman dalam hal membuat aplikasi di HR. Nah, ada banyak
manfaatnya nih, siapa yang akan mendesain, siapa yang akan membuat decision gitu ya, siapa yang akan membuat kontrolnya gitu, siapa yang akan seperti apa sih sebetulnya aplikasi itu akan dibuat, itu mereka terkorelasi dalam satu stakeholder atau pemangku kepentingan tadi. Nah, berikutnya yang tidak juga kalah pentingnya nih di teman-teman, kita akan melakukan analisis selanjutnya, yaitu analisis dari seberapa stakeholder itu punya kemampuan. Lebih lanjut tentang stakeholder analysis. Nah, penting untuk menilai kesiapan setiap pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada CIO, ya namanya John Smith. Nah, dia punya pengaruh apa terhadap arsitektur enterprise gitu ya, high gitu ya. Nah, akan tetapi kita juga lakukan asesmen yang lain, yaitu adalah pengetahuan mereka terhadap arsitektur enterprise dan juga komitmennya nih gitu ya. Kalau kita lihat seberapa sih beliau tahu tentang enterprise arsitektur, ternyata masih di middle gitu ya. Nah, padahal untuk bisa sukses seorang enterprise arsitek harus mempunyai keahlian ataupun CIO ini requirement-nya adalah high gitu ya. Karena ini sangat penting banget untuk dia bisa membuat ataupun mendapatkan keputusan dari seorang CIO gitu ya. Nah, komitmen yang dibutuhkan adalah di sini tingkatnya di asesmennya adalah medium gitu ya. Nah, sekarang beliau ini ya baru masih dalam awareness gitu ya, atau low dari komitmennya gitu kan. Maka teman-teman di IT Pro perlu untuk meningkatkan awareness nih dari low-nya tadi, dari CIO tadi ke levelnya medium gitu ya. Nah, require support-nya ini ada namanya high. Wah, berarti dia harus bisa mensupport bagaimana enterprise arsitektur itu dibuat gitu. Nah, bagaimana sih sebetulnya bikin analisis seperti ini gitu ya. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan nih sama CIO-nya gitu ya, apakah siap untuk mengubah arah dan juga memulai menuju arsitektur gitu ya, atau aplikasi atau sistem gitu ya. Apakah CIO tersebut mampu menjadi pendukung atau agent dari perubahan dari perusahaan gitu ya. Apakah bersedia gitu ya terlibat dalam perubahan-perubahan dalam arsitektur gitu ya. Apakah orang tersebut juga punya komitmen terhadap perubahan dari arsitektur. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa menjawab bagaimana membuat stakeholder analysis gitu ya. Nah, dengan teman-teman melihat ini gitu ya, melihat stakeholder analysis ini, nah stakeholder analysis ini bisa digunakan untuk apa sih gitu. Jadi teman-teman ketika melihat aplikasi, dia itu nyangkutnya di mana nih stakeholdernya? Oh, ternyata dia ada di CIO sini gitu kan. Nah, kalau dilihat nih, kalau teman baca, wah dia masih understanding-nya masih M, masih middle gitu kan. Berarti teman-teman ketika melakukan mempropose sesuatu gitu kan, berarti harus ada effort nih, karena memang ada understanding yang memang belum sepenuhnya dipahami oleh CIO gitu ya. Nah, teman-teman ada contekannya nih gitu kan, seperti apa slide yang akan di-deliver ke CIO. Analisis selanjutnya ada namanya stakeholder power grid. Nah, di sini kalau dilihat dari penjelasannya ya, langkah ini memungkinkan tim untuk dengan mudah melihat pemangku kepentingan mana yang diharapkan menjadi penghambat, tidak diharapkan ya, atau diketahui gitu ya, diketahui menjadi penghambat atau pengkritik, dan juga diharapkan pemangku kepentingan ini cenderung menjadi pendukung gitu ya. Maka kita bisa mengidentifikasi siapa yang akan mendukung dan siapa yang kemungkinan akan menjadi penghambat dan juga pengkritik gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, teman-teman, di sini ada keep satisfy. Keep satisfy ini adalah orang-orang yang keinginannya selalu ingin dipuaskan. Maka dia harus tetap diberikan sesuai dengan keinginannya gitu lah. Nah, itu perlu perhatian khusus. Nah, terus ada key players. Nah, key players ini adalah orang-orang yang menjadi kunci atas suksesnya project Anda. Artinya ini adalah orang-orang yang sangat berkontribusi untuk
project Anda ini bisa sukses gitu. Terus kemudian ada keep informed. Orang jenis ini tidak perlu terlibat aktif, tetapi hanya perlu diberitahu saja gitu ya. Nah, yang terakhir adalah minimal effort gitu ya. Hanya informasi seperlunya saja. Mungkin dia perlu tahu gitu, tetapi nggak perlu sampai ke dalam-dalamnya gitu ya. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman, apa yang terjadi kalau kita salah memilih power grid? Gitu ya. Nah, coba teman-teman jawab sendiri deh. Kalau kita salah nih dalam memetakan power gridnya ke pemangku kepentingan tadi, stakeholder tadi, itu kita salah. Artinya gini, ketika teman-teman mendefinisikan orang tersebut, tetapi ternyata ternyata powernya tuh nggak ada, atau dia nggak punya minat sama sekali gitu. Nah, teman-teman mengajak diskusi dari orang yang minimal effort ini, gimana hasilnya nanti gitu, akan berhasil atau enggak? Nah, itu ada pertanyaan yang coba dijawab deh, teman-teman jawab. Selanjutnya yang ada di arsitektur vision gitu ya, pada service katalog pada stakeholder katalog adalah mengidentifikasikan katalog, matriks dan diagram yang perlu dihasilkan dan divalidasi oleh keterlibatan arsitektur dengan masing-masing kelompok pemangku kepentingan untuk menghasilkan model arsitektur yang efektif. Nah, ini adalah stakeholder map. Di sini sudah dikategorikan ya, CEO, CFO, CIO, COO gitu ya, sudah dikategorikan yaitu corporate function. Nah, concernnya apa? Nah, concernnya adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang tahu banget proses dan harapan dan proses yang seperti apa sih dalam tingkatan bisnis gitu ya. Nah, klasifikasinya adalah dia harus keep satisfied. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang harus selalu dipuaskan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada metrik, dialog, dan diagram. Nah, ini adalah sebetulnya ada 5 yang ada untuk dibahas gitu ya. Ini sebetulnya ada banyak banget, tapi ini saya tampilkan hanya 5. Salah satu contohnya adalah business footprint diagram. Nah, business footprint diagram ini adalah sebuah diagram dan juga informasi ataupun katalog gitu ya dalam arsitektur enterprise. Nah, semua ini dari 5 ini itu perlu untuk dikomunikasikan oleh siapa? Nah, oleh orang-orang ini, stakeholder. Gitu. Nah, ketika mereka dikomunikasikan, kenapa mereka dikomunikasikan gitu ya? Nah, karena mereka adalah orang-orang yang tadi perlu di keep satisfy gitu loh. Nah, orang-orang ini perlu dibahas, perlu dilibatkan. Orang-orang ini adalah sebuah kunci untuk bagaimana mereka juga bisa memberikan kontribusi terhadap proyeknya teman-teman gitu. Nah, lebih lanjut arsitektur vision ini ada apa aja? Nah, kita lihat selanjutnya adalah, nah ini ya, ada namanya value chain diagram gitu ya. Nah, value chain diagram memberikan pandangan orientasi tingkat tinggi, high level view suatu perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut berinteraksi dengan dunia luar. Kita lihat contohnya, value chain diagram. Nah, tujuan dari diagram ini adalah untuk dengan cepat menyatukan dan menyelaraskan pemangku kepentingan untuk inisiatif perubahan tertentu. Gitu ya, sehingga semua karyawan memahami konteks fungsi dan organisasi tingkat tinggi dari keterlibatan arsitektur. Gitu ya. Artinya gini ya, teman-teman. Kalau teman-teman IT Pro melihat seperti ini, apa yang teman-teman lihat? Gitu ya. Apakah teman-teman dapat insight gitu? Apakah dengan melihat hal ini, divisi IT bisa melihat ataupun bisa menentukan sebuah prioritas layanan IT? Coba kita lihat deh, misalnya. Coba kita lihat lebih detail, gitu ya. Kita lihat lebih detail apa yang ada di value chain diagram. Ya, di dalam value chain diagram ini ada yang namanya inbound logistik. Nah, di sini kita lihat ada inbound logistik gitu ya.
Nah, apa saja yang ada di inbound logistik? Yaitu adalah reception, terus ada storage, ada inventory control, ada transportation planning gitu. Nah, ini adalah bagian dari primary activity, yaitu proses bisnis utama sampai ke dalam, sampai di sini ya, margin, teman-teman. Nah, ini adalah proses primary gitu ya. Nah, yang di atas ini adalah merupakan proses dari support. Support itu apa aja sih? Nah, termasuk di sini ada finance, ada general management gitu. Di sini adalah proses support, yaitu adalah proses yang tidak berhubungan langsung dengan proses bisnis ataupun proses produksi. Nah, teman-teman IT Pro nih, kalau ngelihat diagram ini, gimana? Bisa jadi ataupun bisa nggak membuat keputusan, yaitu prioritas mana yang harus diselesaikan duluan ketika ada problem, atau prioritas mana yang akan didahulukan dalam hal melakukan sebuah inovasi-inovasi. Pasti di prioritas yang pertama ini kan, yang primary activity kan, aktivitas utama yang mendukung produksi. Kenapa? Karena di situ adalah aktivitas yang sangat berdampak sekali terhadap yang pertama adalah yang tadi, teman-teman, efisiensi dan juga berdampak terhadap pertumbuhan bisnis. Nah, selanjutnya yang ada di dalam arsitektur vision adalah ini, teman-teman, solution concept diagram. Nah, dalam solution concept diagram kita akan bahas lebih detail lagi seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita lihat lebih detail tentang apa sih yang ada di dalam solution concept diagram. Nah, di sini buat teman-teman IT Pro nih, di sini bisa dilihat bahwa misalnya contoh kita melihat dari analytic user gitu. Nah, solutionnya adalah proses bisnisnya di sini dia menggunakan web gitu ya, nggak perlu lah dia dibuatin yang namanya mobile gitu ya. Nah, dia terkoneksi dengan Hadoop Cluster Apps dan juga dia nggak perlu pakai middleware gitu ya. Terus kemudian back end resource-nya apa? Ada di sini, ada data lake gitu. Jadi apa yang bisa dilihat dari sini, teman-teman, adalah langsung ngelihat bahwa kebutuhan dari analytic user ya tidak butuh yang pertama tadi, misalnya aplikasi mobile gitu ya. Terus yang kemudian ya dia terkoneksi kemana saja. Nah, itu bisa dilihat dalam solution concept diagram. Nah, penting nggak tuh teman-teman IT Pro ngelihat itu? Nah, yang kedua adalah evaluasi kelayakan solusi. Nah, teman-teman nih, kalau misalnya dalam hal tertentu tidak dibutuhkan yang namanya notification gitu loh. Karena notification itu perlu biaya juga ya, teman-teman. Ada juga yang kayaknya ini nggak perlu pakai notifikasi terus deh gitu. Karena apalagi misalnya notifikasinya pakai counter ya, ada teman-teman atau ada kayak SMS counter, ada limitnya gitu. Itu kan merupakan cost juga gitu. Artinya ini bisa solution konsep ini juga bisa menjadi sebuah tools untuk melihat kelayakan sebuah solusi gitu. Nah, itulah pentingnya arsitektur vision yang di dalam arsitektur vision ini juga ada solution concept diagram. Nah, kita baru di tahap ini ya, teman-teman. Kita akan lanjut di part kedua. Nah, yang part pertama nih kita sudah membahas bahwa di arsitektur vision ini kita punya yang namanya stakeholder catalog, value chain diagram, dan juga solution concept diagram. Nah, sebetulnya di dalam arsitektur vision itu ada diagram dan map yang akan kita bahas lagi di part 2 nih. Kita akan bahas lagi nanti lebih dalam lagi tentang arsitektur vision. Nah, saya akan jelaskan bagaimana arsitektur vision ini sangat bermanfaat banget buat para IT profesional. Karena ini adalah bagian penting karir Anda ini akan sukses. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang ingin mempelajari ataupun mendalami sebuah enterprise arsitektur, nah, Inixindo Jogja punya program yang namanya Digital Transformation Acceleration Class. Nah, ini adalah kelas khusus untuk mengakselerasi transformasi digitalnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin
belajar lebih lanjut tentang ataupun mendapatkan sertifikasi dari Enterprise Architecture bisa mengikuti kelas-kelas ini gitu ya. Untuk informasi lebih lanjut tentang kelasnya ada di kolom deskripsi, dan juga ada topik-topik pilihan lain, yaitu ada data dan artificial intelligence, terus kemudian ada IT governance, terus kemudian ada DevOps, terus kemudian ada cyber security. Nah, teman-teman IT profesional bisa memilih nih topik mana yang menjadi pilihan ataupun yang teman-teman butuhkan ya. Dan ini kita jalankan dalam satu semester, itu ada 2 kali, artinya ada 1 kuarter 1 kali kelas khusus ini ya teman-teman. Yang pertama sudah kita jalankan yaitu data management pada di kuarter 1 di 2024 ini. Dan di kuarter 2 ini kita akan membahas tentang IT governance, yaitu topiknya yaitu adalah Building Enterprise Architecture with TOGAF. Nah, kemudian ada di kuarter yang ketiga kita akan membahas tentang DevOps, dan di kuarter keempat nanti kita akan membahas tentang cyber security. Nah, lebih jelasnya lagi tentang bagaimana kelas ini ada di kolom description. Silahkan teman-teman bisa mengunjungi bagaimana teman-teman bisa sukses dengan topik-topik pilihan yang bisa dipelajari teman-teman untuk bisa mendapatkan manfaat. Sampai di sini IT Pro Shop kali ini. Kita akan bertemu di IT Pro selanjutnya bersama saya Haris Tiadi. IT Pro Shop Certified Competent Successful.